Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ulah. Pada periode Januari ini marak sekali ya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Sudahkah Bapak Ibu membuat perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dan melakukan pengajuan kepada atasan? Apakah perencanaan kinerja tersebut telah disetujui oleh atasan? Mengingat batas akhir perencanaan kinerja adalah 31 Januari 2024, diharapkan saat ini Bapak Ibu sudah membuat dan mengajukannya kepada atasan sebelum deadline tersebut. Untuk perencanaan kinerja yang membutuhkan penyesuaian atau revisi, Bapak Ibu bisa berdiskusi kembali dengan atasan untuk melakukan penyesuaian melalui akun atasan jika belum disetujui. Karena jika perencanaannya sudah disetujui, maka sudah tidak bisa direvisi kembali. Namun, bagaimana jika setelah atasan menyetujui perencanaan kinerja yang Bapak Ibu lakukan, tapi masih ada kesalahan atau hal yang kurang sesuai? Bagaimana solusi untuk memperbaiki hal tersebut? Mari simak video ini sampai akhir. Dalam pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah, perencanaan kinerja menjadi salah satu tahap yang penting. Sebagai langkah untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan kinerjanya, saat ini perencanaan kinerja dapat diriset melalui formulir riset yang tersedia. Formulir ini bertujuan untuk memfasilitasi guru dan kepala sekolah dalam melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan setelah penyusunan perencanaan kinerjanya yang telah disetujui. Adapun data yang digunakan untuk melakukan riset perencanaan kinerja, yaitu yang pertama adalah akun belajar ID. Jadi email belajar ID Bapak Ibu yang digunakan untuk mengisi pengelolaan kinerja. Yang kedua adalah NIP. NIP Bapak Ibu harus sesuai dengan yang tercatat di Dapodik. Selanjutnya, syarat dan ketentuan penggunaan formulir riset perencanaan kinerja. Yang pertama, formulir digunakan untuk riset perencanaan yang sudah disetujui. Riset akan mengakibatkan perencanaan yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya terhapus. Setelah proses riset selesai, Bapak Ibu diharuskan mengisi perencanaan kembali dari awal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hanya diberikan satu kesempatan untuk mengajukan riset tepat dan benar dalam satu kali pengisian. Dalam pengisian formulir, pastikan data yang dimasukkan tepat dan benar pada kali pertama. Kesalahan input dapat menghambat proses riset. Yang ketiga, pengajuan tidak dapat diwakilkan. Prosedur pengajuan formulir riset hanya dapat dilakukan oleh Bapak Ibu yang bersangkutan. Hal ini diterapkan untuk memastikan keamanan dan keakuratan proses. Kemudian yang keempat, proses riset setelah 3 hari kerja. Setelah formulir diisi dengan data yang tepat, proses riset akan dilakukan setelah 3 hari kerja. Waktu ini diberikan agar sistem dapat memverifikasi dan memproses informasi secara cermat. Kemudian yang kelima, tidak ada konfirmasi atau notifikasi. Penting untuk diingat bahwa Bapak Ibu tidak akan menerima konfirmasi atau notifikasi terkait dengan pengajuan formulir riset hingga proses riset. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan melakukan pengecekan mandiri di pengelolaan kinerja PMM secara berkala. Yang keenam, proses riset tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan. Setelah proses riset selesai, tidak ada opsi untuk mengembalikan atau membatalkan perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu diminta untuk berhati-hati dalam pengisian formulir. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, batas untuk pengajuan hingga 25 Januari 2024.
Nah, pengguna hanya dapat mengajukan formulir reset hingga batas waktu maksimal pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 23:59 menit. Setelah itu, formulir ini akan ditutup secara otomatis. Nah, Bapak Ibu, ini adalah formulir khusus pengajuan reset perencanaan kinerja. Nah, formulirnya isinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, formulir ini ditujukan secara terbatas bagi guru dan atau kepala sekolah sebagai pegawai yang membutuhkan reset perencanaan kinerja di dalam platform Merdeka Mengajar yang sudah disetujui. Nah, untuk ini adalah email ya, Bapak Ibu menyertakan emailnya ini sudah dicek Bapak Ibu apakah sudah betul email belajar ID Bapak Ibu. Kalau sudah betul, Bapak Ibu bisa centang di sini. Ya, kemudian penting untuk Bapak Ibu ketahui, pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan berikut sebelum melanjutkan. Yang pertama, formulir ini digunakan untuk reset perencanaan yang sudah disetujui. Reset akan mengakibatkan perencanaan yang sudah Anda isi sebelumnya terhapus. Setelah proses reset selesai, Anda diharuskan mengisi perencanaan kembali dari awal. Nah, ini sama seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pengajuan atau pengisian formulir ini tidak bisa diwakili. Masing-masing pengguna dan pemilik akun Belajar ID perlu melakukannya secara mandiri. Yang ketiga, pastikan untuk menginput data dengan tepat dan benar dalam satu kali pengisian. Segala kesalahan data yang diinput dapat menggagalkan proses reset. Yang keempat, Anda hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan reset sebanyak satu kali. Nah, jadi untuk formulir ini hanya satu kali saja ya Bapak Ibu untuk pengajuan resetnya. 5. Proses reset akan dilakukan setelah 3 hari kerja, terhitung setelah Anda selesai mengisi formulir ini dengan data yang tepat dan benar. Untuk catatan, apabila data yang Anda input tidak sesuai atau ada kesalahan ketik, maka proses reset tidak dapat dilanjutkan. Kemudian yang keenam, Anda tidak akan mendapatkan konfirmasi atau notifikasi apapun. Silakan melakukan pengecekan mandiri secara berkala di pengelolaan kinerja PMM Anda untuk mengetahui apakah proses reset telah selesai dilaksanakan atau belum. Jadi setelah Bapak Ibu mengajukan formulir ini, setelah 3 hari kerja Bapak Ibu cek secara berkala ya, apakah sudah bisa dikerjakan kembali apa belum. Nah, pengajuan reset hanya dapat dilakukan maksimal hingga 25 Januari 2024 pukul 23:59 menit. Formulir ini akan ditutup per 26 Januari tahun 2024 jam 00. Jadi benar-benar Bapak Ibu harus menggunakan kesempatan ini apabila masih ada pengelolaan kinerja Bapak Ibu yang akan direvisi atau disesuaikan kembali, namun sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka Bapak Ibu bisa mengajukan reset sebelum tanggal 26 Januari ya. Berarti terakhir di tanggal 25 Januari 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik ini Bapak Ibu. Ya, saya memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu klik next. Maka untuk halaman selanjutnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Anda telah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan reset pengelolaan kinerja. Proses reset tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk mengisi akun Belajar ID dan NIP. Nah, jangan sampai salah ketik ya Bapak Ibu agar proses resetnya berhasil. Nah, jadi di kolom ini Bapak Ibu silakan menuliskan akun Belajar ID yang digunakan untuk mengisi pengelolaan kinerja. Kemudian pada bagian ini Bapak Ibu tuliskan NIP Bapak Ibu sesuai yang tercatat di Dapodik. Nah, jangan sampai salah ketik ya Bapak Ibu sekali lagi karena bisa menggagalkan proses resetnya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi akun Belajar ID dan juga NIP, maka langsung saja klik submit. Nah, setelah Bapak Ibu selesai untuk pengajuan reset ini, Bapak Ibu bisa menunggu
dalam 3 hari kerja ya Bapak Ibu. Kemudian cek secara berkala pada pengelolaan kinerja di PMM milik Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah berubah kembali ke awal atau belum ya Bapak Ibu. Kalau sudah kembali ke awal berarti proses resetnya berhasil dan bisa mengisi kembali perencanaan kinerja mulai dari awal sampai dengan mengajukan ke kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.